Ya, langsung saja pemirsa untuk membahas mengenai kisruhnya proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, dan juga selain itu juga sudah hadir melalui sambungan virtual ada Ibu Dian, salah satu orang tua siswa yang ntar kita dengarkan juga ya bagaimana proses Bu Dian ini mencari sekolah untuk anaknya. Saya mau ke Bu Dian terlebih dahulu. Bu Dian, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini proses yang Bu Dian dan juga anak Bu Dian lewati untuk bisa mendaftarkan sekolah anak saat ini seperti apa, Bu? Iya, aku sih sebenarnya nggak ada, saya tuh nggak ada masalah yang signifikan. Cuma saya ngerasa nggak adil aja dari pemetaannya. Tuh. Pemetaan dari zona 1, 2, dan 3. Kayak kayak saya itu kan di selatan, letaknya itu memang di area saya tuh nggak ada negeri gitu. Halo? Halo, ya. Oke, jadi Mm. memang pemetaannya ini tidak sesuai dengan Bu Dian. Bu, pemetaan apa Bu yang kemudian ini rasa-rasanya tidak adil begitu dari sudut pandang Bu Dian? Nggak adilnya karena gini, area saya itu kan di selatan. Nah, selatan itu kebetulan di dekat rumah saya tuh nggak ada sekolah negeri. Jauh-jauh ada tapi jauh-jauh. Jadi menurut saya sebaiknya tuh pemetaannya tuh mungkin di sini kan pasti tahu nih di area mana yang SMA negerinya tuh dikit gitu kan. Mungkin bisa dibesarkan di zona terakhirnya kayak gitu. Maksudku kayak gitu yang bikinku kurang berasa adil gitu. Baik, Jadi tidak adil mungkin karena zona mungkin. satu Hmm? dibagi rata dari 100% mungkin zona satu misalkan kuota ada 150 anak yang bisa diterima mungkin di SMA tersebut yang dibagilah 30% di zona satu, 30% zona 2, 30% zona 3 kayak gitu yang saya rasa tuh aduh gila berat banget ya kalau jadi zona 3 di area saya kayak gitu. Baik, Bu Dian, ini juga menjadi keluhan banyak orang tua ya, terutama mungkin yang tinggal agak berjauhan dari sekolah-sekolah negeri. Kalau Mas Ubaid sendiri dari JPPI melihat permasalahan ini bagaimana? Apakah ini harusnya direvisi kah atau bagaimana sistem zonasi saat ini? Iya, jadi ini kericuhan, carut marut, nggak hanya terjadi di Jogja ya, tapi di semua daerah. Muter aja ini, karena jalurnya ini kan beda-beda. Pas ke bagian di Jogja, pas zonasi ya ribut. Pas ke bagian Bogor zonasi ya ribut. Jadi keributan ini terjadi merata di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota. Nah pertanyaannya adalah, kalau yang ribut itu hanya di Jogja, mungkin kasusnya hanya ada di Jogja, ada kesalahan di Jogja. Tapi kalau kasusnya ini di seluruh Indonesia, semua kabupaten kota, semua provinsi ini jelas. Pemicunya adalah bukan soal teknis, bukan soal implementasi, tapi sistem PPDB-nya yang memang nggak berkeadilan. Selama sistem PPDB-nya ini tidak berkeadilan, masih diskriminatif, ya pasti memicu protes dan juga kecurangan-kecurangan. Oke, oke. Mas Ubaid, tapi sejauh ini laporan yang sudah diterima oleh JPPI ini mengenai adanya dugaan kecurangan begitu dalam proses PPDB, jumlahnya ini ada berapa, Mas? Dari wilayah mana saja? Iya, jadi sampai 20 Juni ya, kemarin 2024, kita sudah menerima sebanyak 162 laporan dan juga hasil pemantauan dari tim yang ada di daerah. Kesimpulan kami ya, bahwa kecurangan ini tidak hanya terjadi di satu provinsi saja, tapi merata di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota gitu. Sehingga kami ini tidak ingin bahwa kesalahan yang sama terulang terus setiap tahun. Jadi apa yang diceritakan oleh protes ya Budian. kemarin di Jawa Barat, ya kemudian tadi cerita di Jogja, ini cerita yang terus diproduksi setiap tahun. Lah, kenapa sudah jelas kecurangan ini ada tiap tahun, ya kan? Penyimpangan ada tiap tahun, maladministrasi setiap tahun ada, kemudian sistem internet ngadat juga setiap tahun ada, tapi terus diulang ya. Karena itu kami sebenarnya sudah bosen bicara tentang
jalur-jalur itu ya. Karena ujung-ujungnya jalur ini adalah jalur buntu. Gitu. Jalur buntu. Gitu. Selalu ada masyarakat yang menjadi korban. Kenapa? Ya karena memang sistemnya tidak berkeadilan. Mestinya PPDB kita ini dibuat sistem yang berkeadilan. Nah, supaya berkeadilan maka nggak boleh lagi yang namanya sistem rebutan kursi. PPDB saat ini kan sistemnya kompetisi rebutan kursi. Jadi pasti ada yang kebagian kursi, ya kan? Ya pasti ada yang nggak kebagian kursi. Lah yang marah-marah, yang kecewa dan seterusnya. Ini kan yang nggak kebagian kursi gitu loh. Lah tidak kebagian kursi ini macam-macam modusnya, ya kan? Karena memang dia nggak kebagian karena jaraknya jauh, atau dia tergeser karena ada oknum-oknum yang menggunakan jalur-jalur VVIP ini ya. Kalau titipan orang dalam, jual beli kursi, gratifikasi, ya, kemudian suap dan seterusnya. Ini yang kemudian melahirkan ada banyak diskriminasi yang melahirkan banyak protes. Oke, baik. Kemudian saat ini anak ibu sudah mendaftar di sekolah mana saja dan hasilnya seperti apa upaya pencarian sekolahnya? Iya, saya pilih kan 3 SMA negeri yang terdekat. Dan terdekat itu ternyata saya di zona 3 semua kan. Nah itu umur anakku sih pas harusnya, karena kan saya sekolahin dari dia 7 tahun sesuai pemerintah lah ya. Tapi ternyata ya nggak masuk ya karena jauh banget zona 3. Saya masuk sebenarnya zona 3, tapi karena kuotanya yang cuma let's say dari 150 anak, zona 3 cuma dijatahin 7 orang. Kayak gitu kan sedikit ya. Maksudnya apalagi kalau umur yang ngepas gitu. Sedangkan yang saya lihat tuh umurnya ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun. Jadi gimana caranya supaya dinas pendidikan tuh lebih melihat, karena kan mereka tuh pasti punya data. Di selatan nih area mana supaya rata kena gitu loh. Jadi kalau memang zona 3 supaya kayak tahun ini pasti banyak yang mengeluh seperti saya gitu kan. Sebaiknya tahun depan mungkin di zona 3-nya ditambah lebih banyak kayak gitu. Itu aja sih, dan anakku sih kemarin baru saya daftarin swasta akhirnya gitu. Tapi berharapnya sih ya gitu, ada perubahan lah. Karena anak saya kan masih ada yang lain lagi. Kayak gitu. Tapi sepengetahuan dari Budian mengenai siapa-siapa saja yang diterima di sekolah yang sebelumnya ini didaftarkan oleh anak dari Budian, ini apakah dari sisi zonasi, dari sisi usia dan lain sebagainya memenuhi dengan sesuai persyaratan, atau Budian ini menemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terlihat begitu? Curang, saya curiga, tapi saya nggak bisa ngomong itu curang, tapi ya nggak tahu kecurangannya seperti apa. Saya juga kan bukan yang ngecek itu, saya cuma ngerasanya zona 3 mungkin bukan saya aja ya, harusnya sih porsinya disamain dengan zona 2 dan zona 1 gitu. Oke. Baik, Mas Ubaid, ini kalau misalnya zonasinya sudah dekat dengan sekolah, ternyata tidak sampai di situ selesai. Ada juga ini persaingan umur ya, begitu. Ternyata ketika umurnya sudah cukup, tapi ternyata ada lagi yang lebih tua itu lebih diprioritaskan untuk masuk ke sekolah tersebut. Ini bagaimana Anda melihatnya? Itu namanya bagian dari sisi ketidakadilan yang terjadi dalam sistem zonasi itu. Kalau kita baca peta jalan zonasi ya, yang pertama kali digagas 2017, jadi tujuannya zonasi itu adalah pemerataan mutu dan juga pemerataan akses. Bukan seperti saat ini pemetaan zonasi digunakan untuk pemetaan rebutan kursi di daerah-daerah. Nah, kalau rebutan kursi yang nggak kebagian bagaimana? Karena itu yang perlu dipikirkan adalah zonasi ini harus digunakan untuk pemetaan. Pemetaan apa? Yang pertama harus dipetakan ya. Apa saja, berapa jumlah anak usia sekolah yang bersekolah. Yang mau masuk SMP berapa, masuk SD berapa, masuk SMA berapa, itu harus dipetakan berdasarkan zona. Ah, oke, udah kelihatan nih, ya kan? Siswa yang mau daftar ini ada 1.000. Kemudian yang kedua di jumlah. Di zona itu ada berapa sekolah? Oh, ketemu jumlahnya berapa sekolah. Di jumlah lagi, daya tampung bangku sekolahnya ada berapa? Oh, ternyata daya tampung bangku sekolahnya di sekolah negeri masih ada 500. Berarti kurang berapa?
karena yang daftar tadi 1.000, yang tersedia 500, berarti harus nambah 500 lagi. Maka perlu dihitung ada berapa sekolah swasta di daerah situ. Jadi PPDB ini jangan hanya sekolah negeri minded. Jadi paradigmanya itu harus dikembalikan kepada layanan yang sama kepada seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu jumlah anak yang mau sekolah itu disesuaikan sesuai dengan daya tampung, gitu ya. Jadi daya tampung itu harus sesuai dengan jumlah anak yang mau sekolah. Gitu. Kalau kapasitas sekolah negerinya itu hanya 500, sementara yang mau daftar itu 1.000, maka harus ada kerjasama panitia PPDB ini antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Sehingga jumlah bangku sekolah yang disediakan oleh pemerintah itu ya 1.000. Kenapa 1.000? Karena di zonasi itu yang mau daftar jumlahnya ada 1.000 gitu. Nah, ketika yang mau daftar itu ada 1.000 orang, lalu bangku yang disediakan 1.000, maka nggak ada yang protes karena semua kebagian bangku.